Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang sunyi, di antara lorong-lorong Makkah, seorang budak berjalan dalam diam. Namanya Bilal bin Rabah, seorang hamba dari tanah Habsyah yang hatinya kini dipenuhi cahaya tauhid. Tapi kebebasan masih jauh dari genggamannya. Dan malam ini, nasibnya akan berubah selamanya. Di bawah terik matahari Mekah, seorang pria berkulit hitam tergeletak di atas pasir yang membara. Dadanya dihimpit batu besar, tubuhnya penuh luka. Tapi dari bibirnya yang pecah-pecah, hanya satu kata yang keluar, Ahad. Ahad. Inilah suara yang mengguncang langit. Inilah kisah Bilal bin Rabah, budak yang suaranya menggema hingga surga. Bilal adalah seorang budak. Ia tak punya hak, tak punya kebebasan. Hidupnya hanya tentang patuh dan bekerja. Tapi di dalam jiwanya, ada sesuatu yang lebih besar dari rantai yang mengikat tubuhnya. Cahaya keimanan mulai menyelinap ke dalam hatinya, sebuah cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Suatu hari, Bilal mendengar kata-kata yang berbeda. Kata-kata yang membebaskan. Kata-kata tentang Allah yang Maha Esa. Tentang manusia yang sama di hadapannya. Islam telah datang, dan Bilal menerimanya dengan penuh cinta. Ketika Abu Jahal tahu Bilal masuk Islam, kemarahan meledak. Budak hitam ini harus dihancurkan, teriaknya. Bilal ditelanjangi, ditarik ke padang pasir, dan dihukum di bawah terik matahari. Tapi setiap cambuk, setiap batu yang menghimpit dadanya, hanya membuatnya semakin yakin, Ahad. Ahad. Di tengah siksaan, datanglah Abu Bakar. Berapa harga budak ini? Tanyanya. 10 keping emas. Abu Jahal tertawa, berpikir Abu Bakar akan mundur. Tapi Abu Bakar mengeluarkan emasnya tanpa ragu. Bilal pun bebas. Tapi kebebasan sejati baru saja dimulai. Saat pertama kali bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Engkau kini adalah saudara kami, ucap beliau. Bilal menundukkan kepala, air mata mengalir. Seorang budak yang dulu diinjak-injak kini dipeluk dalam persaudaraan Islam. Mekah tidak lagi aman bagi kaum muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hijrah ke Madinah. Bilal ikut dalam rombongan pertama. Perjalanan berat melewati padang pasir, panas menyengat, tapi di hatinya ada harapan. Madinah adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Bilal, suaramu indah. Engkaulah yang akan mengumandangkan azan. Hati Bilal bergetar. Dia naik ke atap masjid, menarik napas dalam, lalu suaranya menggema di seluruh Madinah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilal bukan hanya seorang muadzin, tapi juga seorang pejuang. Di medan perang Badar, ia berdiri di barisan kaum muslimin. Di hadapannya, ada Umayyah bin Khalaf, tuannya yang dulu menyiksanya. Hari ini, keadilan ditegakkan. Bilal menghunus pedangnya. Hari itu, langit Madinah seakan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bilal yang setia, berdiri di sisi makam beliau, air matanya tak terbendung. Ketika tiba waktu salat, ia mencoba mengumandangkan azan. Tapi saat sampai pada, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya patah. Ia menangis terseduh-seduh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Madinah tak lagi sama bagi Bilal. Setiap sudut mengingatkannya pada beliau. Dengan hati berat, ia berpamitan kepada para sahabat. Aku tak sanggup lagi azan di sini, ucapnya. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan kota yang begitu dicintainya. Bilal menetap di Syam.
Ia berdakwah dan hidup sederhana. Namun, setiap malam, ia selalu teringat suara dan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya rindu. Kadang ia menatap langit dan berkata, "Ya Rasulullah, aku rindu." Suatu hari, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain, datang ke Syam. Mereka berkata, "Bilal, kami ingin mendengar azanmu seperti dulu." Bilal tak bisa menolak. Ia kembali ke Madinah, kota yang penuh kenangan. Saat Bilal kembali ke Madinah, orang-orang terkejut. Bilal kembali. Suasana kota berubah. Ia berjalan melewati jalanan yang dulu ia lalui bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sudut mengingatkan pada kenangan indah. Saat azan dikumandangkan, seisi Madinah terdiam. Suara Bilal menggetarkan hati, membawa mereka kembali ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Saat menyebut, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," suara Bilal bergetar. Orang-orang menangis. Seakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali hadir di tengah mereka. Tahun berlalu. Bilal berbaring lemah. Di saat-saat terakhirnya, ia tersenyum. "Besok aku akan bertemu Rasulullah dan sahabat-sahabatku." Ia menghembuskan napas terakhir dengan damai. Barakallah.